Sebagai kepala sekolah, saya sempat merasa bingung dalam menentukan program yang tepat untuk sekolah. Saya ingin sekali membuat perubahan, tapi sering merasa ragu. Program yang dirancang belum jelas dampaknya, dan saya khawatir tidak berjalan maksimal. Saya masih berasa bingung terkait konsep pembelajaran mendalam. Sebelumnya saya memang cukup sering mendengar tentang istilah pembelajaran mendalam, namun saya belum benar-benar memahami bagaimana penerapannya ketika di kelas. Perkenalkan, saya Agus Rizal Arifin, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Sekolah yang saya dampingi berada di Kecamatan Lemasugi. Sekolah yang saya dampingi berjumlah 18 sekolah yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan Lemasugi. Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang dialami oleh kepala sekolah dan guru tersebut, saya melakukan praktik baik. Pentingnya praktik baik yang saya lakukan adalah karena sejalan dengan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu tentang implementasi pembelajaran mendalam dan digitalisasi dalam pembelajaran. Metode coaching sangat efektif untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri seseorang. Metode coaching dilakukan terhadap kepala sekolah untuk membantu kepala sekolah menemukan ide-ide baru atau cara mengatasi tantangan. Nah, di kepala kan waktu itu pernah berkonsultasi kepada saya tentang bagaimana bahasa kebingungan dalam program di sekolahnya. Iya, betul, Bapak. Saya merasa kebingungan karena memang mungkin saya itu merupakan kepala sekolah baru, Pak. Jadi saya itu pas masuk ke sekolah, apa sih sebetulnya yang harus saya kerjakan, program apa yang harus saya buat untuk memulai saya sebagai kepala sekolah gitu, Pak. Kalau saya boleh tahu, apakah sebelumnya di kepala mungkin pernah mengikuti diklat tentang kepala sekolah, ataukah mungkin pernah berbagi pengalaman ya dengan kepala sekolah yang sudah ada? Kebetulan pernah, Bapak, karena saya juga diangkat jadi kepala sekolah itu kebetulan dari tadinya mengikuti dulu guru penggerak. Oh iya. Iya. Kemudian selain saya mengikuti pembelajaran di guru penggerak juga, saya juga sering bertanya ke rekan-rekan yang sudah lebih dulu menjadi kepala sekolah. Apakah ada tidak materi-materi yang mempelajari tentang kepemimpinan di sekolah? Sebetulnya ada sih, Pak. Ada, iya. Yang seperti halnya membuat visi misi, terus membuat program-program yang sekiranya pantas untuk diadakan di sekolah dasar. Nah, untuk membuat visi misi ternyata tidak hanya dibuat oleh seorang pemimpin. Betul. Jadi sebelumnya berarti saya harus membuat tim dulu gitu, tim pembuat visi misi. Kalau di sekolah misalkan waktu itu saya mencoba itu berarti harus berdiskusi dulu dengan guru-guru. Gitu. Iya. Kemudian dalam hal merancang program, ketika beberapa misalnya film merancang visi misi, nah kira-kira sudah tergambar tidak rancangan program seperti apa ya di SDN Segala Dua? Penggalian potensi anak untuk pengembangan minat dan bakatnya. Misalkan saya ingin membuat program untuk sains misalkan, nanti kita akan buat tim kira-kira untuk ketika anak akan mengikuti perlombaan Olimpiade Sains itu kita jangan mendadak, berarti harus ada program. Kebetulan sudah terpikirkan oleh saya bahwa akan dibentuk anak dari mulai kelas 4 untuk pembelajaran yang diadakan misalkan seminggu 2 kali. Terus itu untuk
belajar matematika dan IPA saja misalkan. Kemudian untuk guru-gurunya juga saya sudah terpikirkan untuk membuat program guru-guru itu untuk mengikuti pelatihan di platform gitu, seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan seminar-seminar yang diadakan oleh dinas misalkan, tapi mereka bisa melaksanakan diklat secara mandiri melalui platform di ruang GTK, itu seperti itu program kedepannya. Kemudian juga program selanjutnya kita akan berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana di sekolah yang sekiranya mendukung pada aktivitas pembelajaran siswa. Jadi ternyata banyak juga ya. Jadi Bapak Kepala sudah punya gambaran rencananya kan ternyata ya. Yang awalnya kebingungan kok ternyata sudah ada sekarang ada gambaran. Coaching mendorong refleksi mendalam, membantu kepala sekolah memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan secara profesional. Aplikasi Asik dirancang untuk membantu guru dalam mengakses perangkat pembelajaran dan beberapa platform pendidikan yang menunjang tugas guru. Kalau untuk pemanfaatan teknologi digital, mungkin pada mata pelajaran IPAS ya Pak. Sebagai guru, saya merasa perlu menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Dari tekad inilah lahir sebuah inovasi pembelajaran baru. Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, saya mengembangkan inovasi pembelajaran digital bernama Solar. Aplikasi ini saya terapkan dalam pembelajaran IPAS. Siswa belajar berkelompok, menjelajahi planet, menyelesaikan misi, dan berdiskusi bersama. Mereka tidak hanya belajar tentang tata surya, tetapi juga belajar untuk berpikir kritis dan berkolaborasi. Selama proses berlangsung, siswa tampak antusias, aktif berdiskusi, dan saling bekerja sama. Pembelajaran yang sebelumnya bersifat teoritis berubah menjadi pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Setelah saya didampingi oleh pengawas binaan, yaitu Bapak Agus Rijalul Arifin, MPD, saya mulai bisa menerapkan pola pikir bertumbuh dalam menyelesaikan masalah di SDN Cigaleh 2. Sekarang saya jadi lebih termotivasi untuk mengubah pola pikir dari yang sebelumnya cenderung tetap, jadi lebih terbuka. Saya juga merasa lebih kuat menghadapi situasi sulit dan tidak mudah menyerah saat ada masalah di sekolah. Selain itu, saya jadi lebih produktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan inovatif, supaya guru-guru juga lebih termotivasi dalam bekerja. Perubahan ini membuat saya lebih yakin untuk mengambil langkah demi kemajuan sekolah. Setelah mendapat bimbingan dari Bapak Agus Rijalul Arifin MPD sebagai pengawas pembina dan dengan menggunakan aplikasi Asik, saya dapat memahami bahwa pembelajaran tidak hanya sekedar penyampaian materi, melainkan bagaimana siswa dapat memahami materi tersebut secara utuh, mendalam, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.